Ya ampun, 12 bus jemaah haji ilegal ditangkap di Mekah, dibuang ke Jeddah. Kasihan juga itu yang bawa anak. Kalau ibu mending sendiri, itu yang bawa anak itu kasihan. Assalamualaikum, ibu. Kayak lagi gendong anak. Berapa tahun? 75 tahun. Enggak, anaknya. Anaknya 7 bulan. 7 bulan ini. Allah, masih bayi 7 bulan. Oh, Bu. Saran dari saya jangan di sini karena sekarang lagi badai debu. Bahaya sekali ya. Masuk ke sana. Karena rumah itu tiap hari padahal udah didatangin polisi. Didatangin lagi, digedor lagi. Sampai berapa lama ya mereka akan bertahan di tempat pembuangan ini? Sementara mereka itu di Jeddah, mereka tidak punya tempat tinggal. Dan inilah yang membuat Arab Saudi itu menegur Kementerian Agama Indonesia karena begitu ramainya jamaah haji ilegal dari Indonesia yang datang ke Arab Saudi. Oke, sebelum lanjut mohon dukungannya untuk mencapai misi 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah serta jangan lupa untuk like, komen, dan share konten-konten di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya ampun, 12 bus jemaah haji ilegal ditangkap di Mekah, dibuang ke Jeddah. Ya, 12 bus. Berapa jumlah jemaah haji itu? Kalau sudah 12 bus ditangkap dan dibuang ke Jeddah. Ya, itulah video yang akan kita tonton bersama-sama, kita reaksi bersama-sama setelah kemarin kita sama-sama mereaksi atau mengulas satu video yang mana Arab Saudi menegur Kementerian Agama Indonesia karena kasus jamaah haji ilegal yang ramai di Arab Saudi yang membuat Kementerian Agama merasa malu karena ditegur Arab Saudi akan hal itu. Dan kali ini kita akan menonton bersama-sama bagaimana jamaah haji ilegal ditangkap di Mekah dan dibuang ke Jeddah. Wow, dibuang ke Jeddah. Kalau dibuang artinya mereka jadi terluntang-lantung di Jeddah. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton videonya. Assalamualaikum, ibu. Kayak lagi gendong anak. Berapa tahun? 35 tahun. Enggak, anaknya. Anaknya 7 bulan. 7 bulan ini. Allah, masih bayi 7 bulan. Oh, Bu. Saran dari saya jangan di sini karena sekarang lagi badai debu. Bahaya sekali ya. Masuk ke sana. Ahlan, ibu. Jadi ini semuanya gedoran semua ke sana. 66 orang tadi. Berarti berapa bis? 2 bis. 2 bis. Sampai 67 bis tadi berangkat. 12 bis. 12 bis. Nah, Bahaya sekali ya. Jadi terlantar mereka ya. Karena mereka mau haji tapi tidak pakai visa haji atau non haji. Jadi dilantar, dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan di video kali ini saya mau share nih buat teman-teman semua kenapa sebabnya hajian tahun 2025 ini dijaga super ketat ya. Jadi kota Mekah ini sekarang benar-benar dikepung polisi, benar-benar dijaga dari jemaah haji ilegal. Jadi rumah itu satu persatu digedor. Wow. Bayang nggak ya? Sampai Jadi ke tidak akan rumah ke rumah ada asap door-to-door. kalau tidak ada api. Hajian tahun 2024 kemarin, jemaah haji yang nekat masuk ke Mekah pakai visa non haji itu benar-benar sudah kelewatan, banyak banget ya. Nah, saya melihatnya kenapa sebabnya banyak orang Indonesia khususnya banyak yang nekat hajian pakai visa non haji. Kalau saya sih melihatnya ya mungkin karena waktu tunggu untuk haji di Mekah itu terlalu lama. Iya, ya betul. Itu salah Sampai satunya. puluhan tahun ya. Nah, makanya banyak jemaah haji dari Indonesia Tidak sabar gitu ya. yang nekat ke Mekah hajian pakai visa non haji. Jadi itu mungkin ya permasalahannya. Mungkin nanti pemerintah bisa mengkaji ulang. Jadi hajian itu waktu tunggunya tidak terlalu lama, dan hikmah dari penjagaan ketat di Mekah ini ya
Mungkin nanti kuota haji Indonesia ditambah karena Mekah ini benar-benar kosong. Saking ketatnya di Mekah itu sekarang, Jeddah ini penuh dengan jemaah haji ilegal yang digerebek di Mekah. Jadi tempat tunggunya itu tempat mereka kumpul, meeting pointnya para jemaah haji yang pakai visa non haji itu di sini memang ya, di Balad Kornis. Sekarang waktu Sepi sekali ya. jam 10 ya. Jadi hari demi hari gerebekan. Jadi orang nyangkanya nih ya, di Mekah itu tanggal 10 udah beres dari tanggal 10 nih ya, udah beres dari gedoran dan mulai bebas. Dan ternyata gedoran ini konsisten sampai sekarang. Jadi per hari itu 10 bis, bahkan 20 bis ya. Nah, jadi di sini tempat kumpulnya para. Assalamualaikum. Panas di sana aja, di sebelah sana. It's different. Nah. Dari mana? Menikah jamaah haji ilegal yang pada dibuang. Rumahnya di mana? Rumahnya di Mekah, di Gaza, dan kita di Mekah. Ya Allah. Kapan digerebeknya? Coba duduk sini. Coba duduk sini. Kerja apa di Mekah? Saya kerja di Bin Laden. Saya kerja di Bin Laden, alamatnya Mekah. Iya, punya kan? Punya di Goma. Iya. Semua punya, tapi kebetulan saya punya istri sama anak. Saya duduk sama anak di Gaza, bukan di mes. Iya. Makanya. Tapi punya tasreh nggak? Punya ini. Tapi kenapa antum ikut ke sini? Iya, dia bilang itu hari wali, dia bilang. Oh, ya Allah, ya. Kebanyakan dapat orang tadi. Tasreh ada gitu. Iya. Saya Nah, bilang, jadi Jeddah ini sekarang penuh sama orang yang digerebek di Mekah. Assalamualaikum, Ibu. Ini umurnya berapa tahun? Enggak, anaknya. Anaknya 7 bulan. 7 bulan. Masih bayi ya. 7 bulan ya. Allah kasihannya. Saran dari saya jangan di sini karena sekarang lagi badai debu. Bahaya sekali badai debu. Masuk ke sana. Ahlan, Tapi Ibu. ibunya kok nyantai aja gitu ya, enggak. Ibu dari mana? Ya Allah ya Karim. Dad, sehat. Ibu tinggalnya di mana di Jeddah? Di Mekah? Di Dahlatul Jin. Dahlatul Jin. Itu daerah paling dekat dengan haram ini. Iya. Jangan ya. Kenapa? Jangan kan dekat, jauh-jauh aja. Iya. Saya ini tinggal di Al-Aziziyah Junubiyah. Iya, Aziziyah Junubiyah. Tapi saya memilih datang ke Jeddah karena rumah itu tiap hari padahal udah didatangin polisi. Didatangin lagi, digedor lagi. Anak saya itu jadi kasihan. Iya, karena apa? Gedornya kalau pertama pelan, kok makin sini gedoran tuh makin kenceng. Wah, saya bilang udah, saya mau pindah. Kalau enggak. Kalau ibu sendiri waktu pertama digedor di Mekah, reaksinya gimana, Bu? Deg-degan kah? Takut ya? Takutnya dipulangkan ke Indonesia atau gimana? Takut dibawa ke Jeddah kayak gitu, terlantar jadinya. Kasihan anaknya kan. Ya Allah, dari jam berapa, Bu? Dari maghrib, Pak. Dari maghrib di mana di Mekah? Ya, di sana di KM 10. Oh, dari kilometer 10. Lumayan sih jaraknya dari kilometer 10. Tapi mending, Bu, bisa kumpul di sini. Kalau menurut saya jangan kumpulnya di sini di dalam mall. Ya, pada debu, guys. Badai debu ini kasihan loh, Bu. Ya Allah. Tuh, guys, lihat. Ini anak umur 7 bulan ya. Allah. Ah, Ibu tinggal di Mekah udah berapa lama? 2 tahun. Baru kali ini melihat hajian ini super ketat sekarang ini ya. Iya. Nah, kalau Ustadz, Tad, Assalamualaikum. Dari mana, Tad?
Dari Lombok. Dari Lombok. Ya, tahu. Tahu ya? Tahu. Ustadz dari Lombok. Tinggal di mana, Tad? Bareng di Dahlan. Hah? Dahlatul Jin atau di mana? Sudah ada izin. Saya punya agama Mekah. Sama semuanya ini punya agama. Iya, tapi kan saya punya agama Mekah sama tasreh Mekah. Tapi kok kenapa dibuang? Tahu kan kalau polisi kan ada iseng-iseng Iya, iya. Oke, Tad. Kita assalamualaikum. Ini nih, saya mau nanya. Fenomena sekarang ini hajian di Mekah yang super ketat. Kira-kira Ustadz melihatnya atau komentar Ustadz seperti apa? Karena apa Mekah ini dijaga ketat? Mungkin Sini dong, jangan menjauh terus. mungkin karena apa namanya Haji Akbar mungkin. Haji Akbar. Iya. Haji Akbar kan bukan hanya sekarang, Tad. Waktu tahun Udah ada peraturan dari kerajaan Saudi. iya. Ya, Kalau intinya Ustadz karena mau banyak melihatnya jamaah gara-gara haji Haji ilegal. Akbar. Apakah mungkin karena banyaknya haji ilegal? Kalau yang datang bisa jadi ya. Nah, mudah-mudahan untuk ke depan hajian ini apa ya, lebih tertata gitu ya, lebih rapih lagi. Sekarang ada resmi dari kedutaan Saudi maupun dari kedutaan Indonesia. iya. Nah, insya Allah akan tidak seperti ketat seperti ini lah. Iya, iya. Oke, sekarang kan digerebek di Mekah. Mau tinggal di mana di Jeddah? Enggak, sekarang saya mau balik lagi. Oh, karena punya igamah ya. Punya agama, punya tasreh. Balik lagi ya. Balik lagi. Karena kita punya agama. Iya, iya. Nah, ibu-ibu ini punya tasreh enggak? Oh, berarti ibu harus bertahan di sini. Ya kan, Bu, mungkin juga harus punya tasreh. Coba ini lihat. Ini berapa bulan ini? Yang tadi ya? Ya Allah, ini 7 bulan. Bu, mukanya merah, terus susu jangan terlalu lama di luar, takut basi karena panas. Iya. Kasiannya lagi badai debu ya, anak-anak baru di luar. Lihat, anak lahiran Mekah gini nih, tahan panas. Ini cewek cowok? Cewek ya? Cewek. Namanya? Patin. Patin. Berarti mereka ini Ikan sudah pada patin. lama di Mekah, Pantesan kuat cuman ikan patin ya. Ketika mau haji, surat-suratnya tidak lengkap Mudah-mudahan ya. bisa secepatnya dapat tempat tinggal di sini ya. Kalau misalkan mau stay di sini. Jadi ini semuanya gedoran semua ke sana. 66 orang tadi. Berarti berapa bis? 2 bis. Bukan 2 bis lagi, sampai 6-7 bis tadi berangkat. 12 bis. 12 bis. Iya. Karena apa kotanya udah di ini kan udah kota haji diturunkan kan. Iya. Nah, terus bayarnya juga diturunkan. Iya. Karena kenapa? Alasannya apa kira-kira? Alasannya karena itu ribetnya sekarang Sistem. peraturan kan? Iya, peraturan. Iya. Tapi Bu, iya. Jadi hikmah, insya Allah di balik ketatnya peraturan haji ini, karena sekarang hajian benar-benar apa ya? Hajian tahun ini Mekah itu kosong, Bu. Yang biasanya orang mau tawaf. Apa bilangnya teman-teman itu bilangnya apa sih istilahnya itu? Apa kira-kira? Istilahnya teman-teman itu download part kedua. Iya. Oh, lockdown kedua. Iya. Lockdown tasreh. Iya, tapi Bu, haji tahun ini lebih ketat dari hajian waktu zaman corona kemarin. Lebih ketat. Ibu di Mekah baru udah berapa kali ya? Tahun lalu juga ketat. Iya. Tapi nggak seketat ini. Oke. Tahun lalu. Nah, Ibu sendiri sekarang di Jeddah ini mau tinggal di mana yang saya tanya? Nggak tahu ya? Ya Allah. Kita kan waktu tiba sebenarnya. Oke. Kasihan juga itu yang bawa anak. Kalau Ibu mending sendiri. Itu yang bawa anak itu kasihan. Ada yang dari Aceh. Semalam diturunkan di Jeddah dari jam berapa, Bu? Tiba di Kilo 10 itu jam 3. Jam 3 sampai ke Balad ini jam? Terus kita langsung diusir kan? Iya. Cuman turun di mobil, kirain mau nggak apa-apa istirahat di situ sampai pagi. Ternyata
Katanya kena garama lagi katanya. Ya Allah, jadi ibu langsung Jadi bertolak ke langsung sini. Ya, cari. Dari jam berapa di sini? Enggak, kita di Bahar awal. Oh, di laut ini. Ya Allah, tapi Suaranya tidak begitu jelas ya, sehingga saya kurang begitu paham juga obrolan mereka. iya. Ya mudah-mudahan ibu secepatnya dapat tempat tinggal dan nanti itu yang punya anak Tapi aku kemungkinan mau balik. mau balik ya. Ya mudah-mudahan. Pemasukannya mau udah apa di sini? Iya. Yang terpenting tuh punya tempat tinggal kan, Bu. Daripada sekarang ini mau badai debu ini. Kemarin panasnya luar biasa, Bu. Hampir 50 derajat. Itu ada yang Kan ada Kayak apa ya panasnya dia 50 derajat. Iya. Jadi Mekah itu sekarang benar-benar Di sini aja 35 derajat itu panasnya haji minta ilegal ampun. itu dibersihkan. Apalagi 50 derajat kayak apa ya? Tapi sayang jamaah dampaknya ke jamaah resmi juga reguler banyak yang terlantar banyak. Karena nggak adanya mutawif ya. Iya. Ya sistem yang tidak apa ya. Itu cuma kan sering membantu semua. Iya. Mahasiswa pada balik semua. Mahasiswa juga harus punya tas. Betul. Iya, karena peraturan sekarang ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Tiba-tiba ketat, ya. Ibu juga mungkin nggak sesuai ekspektasi haji tahun ini ya. Iya. Iya. Oke Bu, mudah-mudahan di balik semua ini ada hikmah ya Bu ya. Oke. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke seluruh dunia biar teman-teman yang belum tahu tentang situasi dua tanah suci Mekah dan Madinah jadi lebih terinspirasi dan termotivasi lagi untuk datang ke kota suci Mekah. Apalagi ya, sekarang kota Mekah ini Bu, kota Jeddah udah mulai penuh sama orang Indonesia lagi. Sekarang perasaan aku ada di Jeddah ini, kok perasaan aku ada di Indonesia ya? Iya, karena makin banyak. Nih, nanti kalau misalkan toko Mang Udin buka mah masuk aja. Daripada kepanasan di sini, Bu. Ya, kota Jeddah jadi banyak orang Indonesia, jadi ramai orang Indonesia. Mereka yang masuk dalam kategori haji ilegal ya, dibuang ke Jeddah. Dan sangat disayangkan sekali ya. Tadi ada ibu-ibu yang bawa bayi 7 bulan ya, sementara di situ lagi badai debu dan juga cuacanya panas, sangat berbahaya sekali. Sampai berapa lama ya mereka akan bertahan di tempat pembuangan ini? Sementara mereka itu di Jeddah, mereka tidak punya tempat tinggal ya. Apalagi tadi ibu-ibu yang bawa bayi tuh, ya Allah, kasihan sekali si bayi itu. Akibat dari perbuatan atau keegoisan orang tuanya yang mau beribadah haji tapi tidak menggunakan jalur yang resmi, tidak menggunakan cara yang legal. Sebagian dari mereka tadi itu memang mereka menetap di sana, sudah ada di Arab Saudi, tetapi untuk kali ini mereka mau melakukan ibadah haji, mungkin gitu kali ya. Tapi mungkin akan ada surat tertentu, mungkin ada kekurangan surat-surat sehingga mereka tidak bisa menunaikan ibadah haji dan dibuanglah ke Jeddah karena masuk dalam kategori jamaah haji ilegal. Ya. Dan tadi juga diinformasikan bahwa memang untuk kali ini ya, tahun ini ibadah haji di Arab Saudi itu memang sangat ketat dibanding di tahun-tahun sebelumnya. Memang super ketat. Iya, karena salah satunya betul, saya setuju dengan si Tuan Kinau tadi itu bilang bahwa pengetatan atau semakin ketatnya penjagaan pada kali ini itu karena memang semakin ramainya jamaah haji ilegal yang ada di Mekah atau di Madinah atau di Arab Saudi lah begitu. Sehingga pengawasan dan penjagaan semakin ketat, bahkan polisi itu datang door to door, datang rumah ke rumah untuk mencari mereka-mereka yang ilegal. Sehingga kondisi di Mekah saat ini, kondisi di Arab Saudi itu agak sepi gitu ya. Dan
Ini sangat disayangkan karena yang mana seharusnya ketika kita mau ibadah ya, mau beribadah haji, ibadah gitu ya, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan pikiran tenang, ini sekarang malah dibayang-bayangi dengan rasa takut karena di antara mereka statusnya adalah jamaah haji ilegal, maka sudah tentu mereka jadi was-was, resah, sementara mereka mau beribadah haji, tetapi mereka tidak bisa tenang dengan ada penjagaan yang super ketat dari pihak aparat hukum. Ya gimana ya, kita aja kalau mau sholat, sementara pikiran kita tidak tenang, gitu ya, tidak khusyuk, itu seakan-akan kurang, tidak sempurna sholat kita. Dan bagaimana dengan mereka, para jamaah, para calon jamaah haji ilegal yang ada di Arab Saudi, dengan pengawasan dan penjagaan yang super ketat dari otoritas Arab Saudi, saya rasa mereka tidak bisa tenang. Ya, saya rasa mereka tidak bisa tenang untuk beribadah, kecuali mereka-mereka yang resmi, mereka-mereka yang legal, ikut jalur resmi untuk melakukan ibadah haji di Arab Saudi. Ya, mereka yang tidak resmi tentu mereka resah, ya, resah dan takut. Dan bagaimana mereka bisa konsen atau khusyuk melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Dan kalau sudah sampai dibuang seperti ini kan ya jadi sia-sia. Apalagi bagi calon jamaah haji yang betul-betul baru datang ke Arab Saudi, baru datang mau beribadah haji, bukan mereka yang sebelumnya memang sudah ada di Arab Saudi, tapi yang betul-betul baru datang dari Indonesia untuk berhaji tetapi menggunakan visa non-haji. Sesampainya di sana mereka tidak bisa menunaikan ibadah haji, dan kan termasuk sia-sia gitu ya biaya yang dikeluarkan. Udah biaya yang dikeluarkan itu cukup tinggi, sangat mahal, sampai sana malah dibuang, malah tidak bisa menunaikan ibadah haji. Ya, itulah risikonya kalau tidak sabar ya. Betul, Anda semua punya duit untuk beribadah haji, tapi Anda tidak sabar untuk menunggu antrian berangkat beribadah haji ke Arab Saudi. Dan risikonya seperti ini, Anda akan menjadi buronan di Arab Saudi. Dan ketika ketangkap, Anda akan dibuang, tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Disayangkan sekali. Dan inilah yang membuat Arab Saudi itu menegur Kementerian Agama Indonesia karena begitu ramainya jamaah haji ilegal dari Indonesia yang datang ke Arab Saudi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya fenomena seperti ini dari pihak Indonesia, mudah-mudahan lebih menyingkatkan atau mempercepat antrian atau masa tunggu untuk berhaji, dan dari pihak Arab Saudi pun mudah-mudahan tidak mengurangi kuota haji Indonesia dengan adanya kes-kes seperti ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak, karena ditakutkan karena sering atau banyaknya atau ramainya calon jemaah haji ilegal dari Indonesia, maka pihak Arab Saudi malah mengurangi kuota haji Indonesia. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa ditambahlah kuotanya biar masa tunggu di Indonesia itu tidak begitu lama. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.